Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalem. Menarik kalau kita renungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Ini menjadi pengalaman konkret bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus. Dikatakan di dalam Injil bagaimana sikap Marta dan Maria ketika menerima Yesus di dalam rumahnya. Marta dikatakan di dalam Injil sibuk dengan apa yang ia ingin persiapkan, sedangkan Maria ketika berada di dekat Yesus, ia duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tentu kita kalau mengalami pengalaman seperti Marta dan Maria, kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi tamu kita, apalagi tamu itu istimewa atau tamu yang sungguh berarti bagi hidup kita semua. Sebagaimana Marta, karena yang datang Yesus, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Dikatakan Yesus tidak datang sendiri, tetapi juga bersama para murid-muridnya. Ini ingin mengungkapkan cintanya, pelayanannya kepada Yesus dan juga para murid saat itu. Namun di balik pelayanan itu, tampaknya hati Maria masih mengalami kegelisahan, keirian, dan lain sebagainya. Maka tak heran kalau Marta mengeluh, atau kalau bahasa Jawa itu gersulo, ya. Dikatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Siapa yang tidak pernah marah, siapa yang tidak jengkel ketika kita sudah sibuk melayani tamu, tetapi ada mungkin saudara kita, orang terdekat, entah itu istri, entah itu suami, malah duduk di dekat tamu itu, mendengarkan dan berbincang-bincang dengan dia. Tentu kita terkadang merasa jengkel, ya. Kok nggak membantu supaya cepat selesai dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Saya kira tidak salah, karena kita ingin mengungkapkan cinta kita ingin melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik kepada tamu itu. Tetapi jika kita tidak hati-hati, maka yang terjadi timbul rasa mengeluh di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah mengeluh, berarti pelayanan kita tidak didasarkan oleh hati yang tulus, tetapi karena agar kita bisa jadi mendapat pujian dan lain sebagainya. Maka Yesus pun menjawab, merespon pertanyaannya Marta. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang ingin dikatakan Injil hari ini kepada kita semua? Di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak lepas dengan namanya kesibukan. Seringkali kesibukan yang kita jalani membuat diri kita lupa untuk rehat sejenak
untuk duduk hening mengendapkan segala pekerjaan yang telah kita lakukan selama satu hari. Jangankan mengendapkan, jangankan merefleksikan, merenung, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Menyapa orang-orang satu rumah pun seringkali kita tidak ada waktu, karena kita mungkin sudah merasa lelah, sudah merasa capek akibat kesibukan kita masing-masing. Sehingga melalui kesibukan itu menutup hati kita, diri kita akan kehadiran Allah di dalam diri kita. Tetapi kita juga belajar dari seorang Maria, bahwa ia ketika Yesus ada, ia duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini ingin mengundang kepada kita semua bahwa di tengah-tengah kesibukan, di tengah tuntutan-tuntutan dunia saat ini, di tengah berlomba-lomba orang mencari harta duniawi, kita diundang untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Meskipun itu hanya 10 menit ataupun 15 menit, tetapi sungguh berarti di dalam diri kita. Kalau kita hanya bekerja terus tapi tidak didasari dengan doa, tampaknya kita merasa kehilangan makna di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menjadi pribadi yang merasa mudah capek, mudah lelah, putus asa, bahkan mungkin terus mengeluh kepada Tuhan apa yang telah kita lakukan. Mengapa hal itu terjadi? Karena sekali lagi kita sendiri tidak mengendapkan segala apa yang telah kita lakukan saat itu. Maka sikap Maria juga menjadi teladan bagi kita semua, mengundang kepada kita semua. Mari di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas yang pada tuntutan-tuntutan dunia ini, tuntutan ekonomi, keluarga dan lain sebagainya, mari kita luangkan waktu kita untuk mengalami perjumpaan secara personal dengan Allah, berdialog dengan Allah secara pribadi melalui hidup doa kita. Salah satu contoh konkret yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya ialah melalui Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini. Di dalam Ekaristi ini kita diundang agar kita rehat, berhenti dari segala aktivitas kita berdoa kepada Tuhan, mengalami perjumpaan secara langsung, agar melalui perjumpaan itu kita sungguh diperbarui, kita sungguh diberi semangat untuk melakukan aktivitas kita, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada minggu biasa ke-16 ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita bertanya dalam diri kita, berapa waktu, berapa jam yang telah saya berikan untuk duduk berdiam diri, berdoa, merenungkan segala peristiwa hidup ini dan kemudian mensyukurinya. Dan berapa lama kita menghabiskan waktu kita untuk mengejar kenikmatan sesaat atau harta duniawi. Bukan berarti saya melarang hal itu, bukan berarti kita tidak membutuhkan, tentu membutuhkan. Tetapi hendaknya antara doa dan pelayanan pekerjaan kita hendaklah berjalan dengan seimbang. Kita tidak bisa memilih salah satu, tetapi kedua-duanya harus kita hayati sebagai sebuah persembahan hidup kita.